Hai guys, ini aku mau bikin pisang goreng sama yogurt guys. Mungkin pisang goreng biasa semua orang sudah pada bikin, yang rusak aku buat guys. So, jadi ini aja, ini merusak pemandangan. Ya begitu guys, pisang goreng sama yogurt. Yogurtnya yang udah ada rasa guys, ini ya, ini rasa buah apa ya, versi itu apa bahasa Indonesianya? Kayaknya di Indonesia nggak ada ya guys. Buahnya kuning kecil gitu, kayak sawo ya, pokoknya yang udah rasa lah. Jadi terserah kalau mau pakai yogurtnya rasa apa gitu, boleh dicoba guys. Ini enak sekali. Jadi ini susu 1 gelas kurang gitu ya, telur 1, kan ini aku bikinnya sedikit guys. Ini kayaknya susunya pun kebanyakan, aku nggak pakai air ya guys. Ini tepung terigu biasa, sama aku kasih gula sedikit tuh di sampingnya. Terus nanti tak masukin gula ini apa, gula vanili. Jadi vanilinya tuh aku nggak ada yang asli, jadi pakai gula vanili gitu loh, supaya rasanya tuh gurih gitu loh guys ya. Terus ini mau tak aduk semuanya, tak masukin jadi satu. Ini kayaknya susunya kebanyakan, 1 gelas dikira-kira aja lah guys gitu. Ini 1 gelas aja nggak penuh, coba ya. Ini aku mau aduk, coba segini dulu, ini masih sisa. So, saksikan berikutnya ya guys. Ini rasanya luar biasa ya. Hai guys, ketemu lagi sama aku di sini, sama dapurku yang kecil mungil. Aku hari ini mau goreng pisang guys. Goreng pisangnya alaku gitu ya. Aku pakai yogurt. Yogurtnya tuh yang udah ada rasa guys. Tapi terserah gitu ya rasanya mau apa, yang nggak mau pakai rasa juga nggak apa-apa. Yang pakai rasa itu kan sudah manis. Jadi menambah apa, selain itu udah ada aroma gitu ya. Enak guys. Terus apa, minggu kemarin kan aku bilang di luar tuh cuaca tuh ya ampun, ini di sini kayak kita digojrok-gojrok gitu. 3 hari yang lalu itu minus 15, 8 sampai 15 gitu ya. Sekarang plus 9. Jadi bisa bayangin guys, itu kepala bisa cekap-cekap gitu loh ya. Terus di sini masih pagi guys, jadi suamiku baru berangkat kerja. Kan suamiku nggak kena ini apa, maksudnya kerjaan dia nggak kena masalah gitu, nggak kena lockdown, karena dia bronze-nya tuh bukan seperti diriku gitu ya. Jadi dia ekspor import barang itu kan diperlukan saat ini ya. Jadi dia nggak kena apa, tutup gitu ya. Terus nih guys, aku mau ceritain kenapa aku ini dapur kecil, apartemen kecil, mau tak ceritain sebentar gitu guys. Ini dapur kecil, memang aku boleh nempatin, maksudnya aku sewa gitu guys. Ini bukan rumahku gitu ya. Yang aku mau ngasih tahu, walaupun ini dapur kecil mungil, ini aku banyak mengucap syukur karena 2 tahun yang lalu kan aku video-video yang lalu sudah tak ceritain ya guys ya, bahwa 2 tahun yang lalu aku mengalami krisis kehidupan ya. Jadi aku perlu apa namanya, apartemen untuk sendiri. Krisis kehidupanku tuh ya, jadi rumah tangga ya. Jadi rumah tanggaku
pecah belah. Maksudnya aku bercerai guys. Jadi aku harus hidup sendiri. Nah di situ aku harus cari apartemen untuk diriku. Aku mau ngasih tahu guys, di Jerman ini, terutama Jerman Barat di mana aku tinggal, di sini memang tempat banyak kerja gitu ya, lapangan kerja maksudnya. Jadi cari apartemen itu nggak gampang, apalagi untuk diriku seorang janda itu nggak gampang guys. Jadi 2 tahun yang lalu aku cari apartemen ini, bener-bener aku syukurin yang luar biasa karena aku tuh 27 apartemen yang aku ditolak gitu guys. Jadi aku sudah pasrah. Waktu itu di Jerman 2 tahun yang lalu masih ya memang belum ada lockdown ya, jadi pekerjaan masih banyak, semuanya masih oke gitu ya. Jadi ini apartemen guys, walaupun dapur mungil, aku punya 2 kamar, ruang tamu, balkon kecil. Itu aku mendapatkan ini juga seperti keajaiban gitu loh guys. Jadi bener-bener mujizat gitu, karena di sini tuh kalau ada apartemen kosong tuh langsung masuk koran, masuk internet, itu yang lamar tuh banyak gitu ya. Terus suatu saat aku memberanikan diri, karena tadinya aku sudah nggak ada minat lagi, udah 27 apartemen aku ditolak gitu guys ya. Walaupun persyaratan semua apa yang mereka minta tuh udah udah komplit gitu ya, tapi tetap aja nggak tahu masalahnya di mana, pokoknya nggak jodoh gitu ya. Nah disinilah ini, walaupun kecil mungil, aku mencintai apartemen ini guys. Mungkin untuk orang lain, aduh dapurnya kok kecil banget, ruang tamunya kecil, semuanya serba kecil, balkon kecil gitu ya. Sekecil-kecil gini guys, ini pun buat aku, waktu itu aku status seorang janda dan aku harus berdiri di atas kakiku sendiri guys. Ini harganya pun cukup mahal buatku guys. Jadi aku waktu itu memang terpaksa harus gitu ya, harus ngambil, kalau enggak aku mau tidur di mana gitu ya. Dan ini kosong blong guys. Jadi waktu itu dapur memang sudah ada, terus ada kulkas kecil gitu guys. Gak apa-apa gitu ya, walaupun aku dengan jerih payah mendapatkan ini, tapi memang aku syukurin gitu ya. Memang kalau udah jodoh tuh ya mau yang lamar berapa puluh orang, ternyata yang dapat aku guys. Jadi aku waktu masuk tuh aku merasa tempat ini memang sudah disediakan untukku gitu ya. Aku syukurin dan aku bener-bener merasa nyaman gitu loh. Nah terus persyaratannya, harganya semua sesuai walaupun dengan berat gitu guys. Karena di sini dulu aku kos di Jakarta gitu ya, beda ya. Waktu kos di Jakarta tuh asal masuk aja gitu, nggak apa-apa ya. Kan di kita mungkin lebih gampang gitu ya. Di sini tuh guys, pertama harga bisa nggak gitu ya. Ini sekecil gini guys, ini aku bayar 700 euro. Aku nggak tahu dirupiahkan berapa tuh, karena 1 euro 15.000 ya kalau nggak salah. Itu tinggal kalikan, nggak apa-apa. Terus harus ada uang jaminan guys ya. Uang jaminan dia minta 2.800. Terus aku tawar gitu, bagaimana kalau 2.500? Ya aku mengucap syukur guys, orangnya ada rasa belas kasihan gitu. Dia ngeliatin aku, katanya nggak tahu, dia bilang ya udah kalau gitu tak kasih kamu aja ya.
terus kapan kamu bisa tanda tangan. Aduh guys, itu 2 tahun yang lalu tuh guys, aku sampai nangis guys, karena kalau sudah ditolak 27 tempat itu rasanya aku benar-benar nggak sanggup lagi gitu loh guys. Tapi ya itulah yang aku mau bilang, di sini tuh nggak gampang cari apartemen gitu ya. Jadi walaupun ini dapur kecil, semuanya serba kecil guys, nggak apa-apa guys. Sekarang aku berdua ya, udah nikah yuk guys. Jadi 2 bulan yang lalu aku sudah menikah. Ceritaku ada video yang lalu guys. Jadi kalau yang belum tahu bisa lihat videoku yang lalu, itu ada ceritanya, walaupun belum komplit guys. Aku ini kan masih belajar gitu loh. Gitu guys, ini cerita sekilas kenapa aku selalu bilang ini dapurku mungil. Bukan bisa aja guys sewa yang besar, tapi aku nggak mampu guys. Ini kecil begini aja buat aku sudah cukup mahal gitu guys ya. Jadi buat sekarang aku nggak terlalu keberatan guys, karena aku sudah punya suami. Jadi kita gotong royong bersama gitu ya kan. Cerita video yang lalu, suamiku tuh masih sangat muda, jadi dia juga bukan orang yang wow. Enggak guys, dia sebagai suami pun ngambil andil tanggung jawab, meringankan bebanku gitu guys. Oke, jadi dapur yang kecil ini penuh dengan cinta, dengan kasih sayang gitu guys. Aku mencintai tempat ini guys, maksudnya apartemen ini gitu. Oke guys, ini sebenarnya mau bikin pisang ya. Jadi goreng pisang pakai yogurt. Minta maaf ya guys kalau banyak bla bla gitu ya. Jadi supaya tahu gitu maksudku, karena kalau nggak banyak bla bla gimana? Ini bukan aku mau pamer gitu loh guys. Memang kehidupan di Jerman ini seperti ini, terutama di mana aku tinggal ini. Jerman Barat, Stuttgart itu ini aku dari Stuttgart tuh masih keluar lagi guys. Jadi kalau direct aku di Stuttgartnya itu mimpi aja guys. Untuk apartemen yang aku tempatin ini 700 euro. Di sana itu udah ribuan euro. Jadi satu kamar aja mahal gitu ya, karena di sana sentralnya dan banyak pekerjaan gitu ya. Nah ini aku keluar dari Stuttgart 70 km, jadi nggak masalah sih kan, kita di sini punya mobil gitu. Oke guys, bukan mau pamer tapi mau ngasih tahu bagaimana kehidupanku di sini gitu loh. Jadi yang aku nih wong desa dari Bloro, Jawa Tengah, sehingga aku hidup di sini. Sebenarnya ceritaku masih panjang guys kalau aku mau cerita. Tapi saat ini aku belum mau cerita. Aku mau bikin pisang goreng ini guys. Ini di sini masih pagi. Mau bikin sarapan gitu guys, oke? Ya lihat berikutnya. Oke guys, mau tak aduk. Ternyata ini susunya oke guys, jadi hampir 1 gelas. Jadi agak encer sedikit gitu supaya empuk gitu ya. Untuk geludakan, supaya nggak geludakan guys. Di bawah tuh kan ada tetangga guys. Terus namanya di sini lagi lockdown, jadi mereka masih tidur. Ini di sini menunjukkan pukul 8 sih guys, jadi masih pagi. Ini guys, biasanya aku tambahin kelapa parut. Ini enak loh guys pakai kelapa parut. Ini telur 1. Yang nggak mau pakai telur sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak harus pakai telur. Tapi maksudnya supaya lengket gitu ya. Aku suka aduk sampai dia kental gitu loh guys. Dan rasanya ini apa? Lembut. Ya toh? Tuh.
Jadi begini guys, cuaca tuh di sini naik turun. Aduh, ini tadi kelihatan tuh di kacamataku, aku sampai keringetan padahal masih pagi karena aku pakai baju badut. Kalau bangun tidur tuh dingin kan, takut masuk angin guys. Tuh, sekarang aku masukkan nih apa sih yogurtnya. Nih guys. Jadi di Indonesia pasti ada juga yogurt kan, maksudnya yang rasa-rasa gitu. Enak guys. Jadi pisang gorengnya tuh ada rasa-rasa spesial gitu loh guys. Kan saat ini kita tuh makan pun bosen kan, mesti cari yang baru terus gitu. Waktu itu aku bikin pakai apel guys, juga bisa. Tuh aku campur begini kan ya. Pisang aku potong-potong. Pisangnya aku potong kecil-kecil gitu loh guys. Jadi nggak kayak pisang di kita yang gede-gede gitu. Jadi aku potongnya seperti ini ya. Ini pisang ini juga di sini pisangnya udah manis guys. Di sini tuh kan nggak banyak pisang, jadi pisang tuh cuma satu model. Jadi pisangnya manis sekali. Terus kalau mau tepungnya nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Jadi aku kasih gula itu supaya aku orangnya seneng manis guys. Namanya kalau sudah mau makan manis ya memang harus manis gitu loh. Jadi nggak perlu lagi nanti makannya tuh pakai apa-apa gitu ya, udah manis gitu guys. Apalagi ditambah yogurt ini. Jadi saat ini harus kreasi gitu loh guys. Semenjak di lockdown jadi banyak kreasi. Ya tak goreng ya guys. Wes panas guys. Ya. Tak goreng, jadi si pisang ini motongnya kayak gini guys, cilik-cilik gitu loh. Emang sengaja karena kalau dipotong gede-gede patah guys. Ya di sini nggak kayak di kita guys, banyak pisang gitu. Sini tuh pisangnya nggak dari Indo, tapi kebanyakan dari Amerika Latin ya. Nah, aku bikinnya gede-gede. Yang penting buat cemilan gitu loh guys. Ya kan seperti aku bilang, di sini cemilan harus bikin sendiri, mau beli itu susah. Terus di toko Asia tuh ada sih hari Sabtu kadang mereka jual, tapi bukan makanan Indonesia guys, itu makanan Thailand, makanan ya masakan orang Cina gitu. Maksudnya buat tombol kangen beneran gitu nggak ada. Ya ini minyaknya kenapa gelap guys? Ini minyak juga bekas goreng pisang kemarin itu. Jadi aku nih goreng pisang hampir tiap hari guys, karena aku seneng nyemil selama di lockdown ini. Jadi ya masa mau dibuang sih guys. Jadi aku pakai minyak kemarin itu. Yang jelas bukan bekas ikan guys, bekas pisang juga gitu. Oke. Ini guys, jadinya seperti ini. Jadi aku bikin gede-gede seperti ini ya. Jadi udah selesai. Jadi untuk cemilan pagi ini pisang goreng pakai yogurt guys. Ini yummy banget guys tuh.
masih panas guys. Jadi kalau lagi bosen gitu guys, terus bisa sih guys beli pisang di toko Asia. Tapi aku tuh juga jauh dari toko Asia guys, jadi kalau mau ke toko Asia pun deket sini ada kira-kira 15 km ya, tapi nggak komplit, dia pun kadang ada kadang enggak. Nah yang komplit itu toko Asia, jadi dia bukan toko aja kayak supermarket gitu, supermarket Asia, dia komplit. Tapi ya itu guys, jauh gitu loh, apa berapa kilometer ya, 65 km gitu dari sini guys. Jadi pulang pergi ya tinggal kalikan 130 ya jadinya ya, seperti itu. Jadi aku nggak bisa tiap hari ke sana gitu guys. Jadi aku belanja ke sana tuh 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu guys. Atau oke, kalau mepet banget lagi kepengen gitu sih nggak apa-apa guys, bisa seminggu sekali gitu ya. Tapi bukan karena pisang aja aku kesana gitu, enggak guys, karena kan seperti tadi aku bilang, di sini harus pinter-pinter dengan keuangan. Jadi apa yang kita bisa irit jadi irit gitu loh. Jadi jangan beras terus, apalagi sekarang ini lagi masa pandemi ini guys. Karena aku kerjaanku juga dikurangin, aku dapat 60% dari gajiku. Kedengarannya banyak gitu guys ya, tapi pengeluaran pun banyak sekali ya. Ini musim dingin, pemanas, karena kita di rumah terus kan, maksudnya aku, suamiku sih hari-hari nggak ada, dia kerja kan, tapi kan aku di rumah guys. Jadi harus manasin, harus semuanya serba pakai strumless apa pemanas itu kan, jadi harganya nambah gitu guys. Itu satu contoh gitu ya. Terus hal-hal yang lain juga, jadi ngirit-ngirit aja gitu guys. Ini maksudnya pakai pisang biasa. Pisang biasa tuh maksudnya ini pisang buah gitu ya, jadi memang manis sekali, tapi enak kok guys ya. Jadi ini cemilan pagi ini, pisang goreng pakai yogurt ala-alaku guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih yang sudah nyupport saya. Dan ini di sini videoku bukan hanya masak aja dan makan-makan, tapi kisah-kisah nyata hidupku juga ada guys. Jadi bagaimana ceritanya aku wong desa dari Blora yang dilahirkan di tengah hutan, di tengah alas gitu ya, alas jati itu loh guys, sehingga aku sampai di Jerman ini guys. Aku ingin banyak cerita, membagikan kisah nyata ini guys. Oke, sampai di sini dulu, sampai video berikutnya, dan sehat-sehat selalu guys. Jangan lupa bahagia, dan hidup ini udah berat guys. Oke, terima kasih, I love you, bye bye.